Manchester United siap mengabulkan permintaan Ruben Amorim untuk mendatangkan dua pemain baru dengan posisi berbeda di bursa transfer Januari. Salah satunya seorang penyerang. Man United menunjuk Ruben Amorim sebagai pelatih permanen baru mereka. Sang juru taktik asal Portugal menggantikan Erik ten Hag yang dipecat dari jabatannya. Untuk mendapatkan jasa Amorim, Man United rela menebus kontraknya dari Sporting CP yang senilai 10 juta euro. Meski sudah teken kontrak, Amorim tidak langsung bekerja di Man United. Itu karena ada klausul one month notice yang menghalanginya. Pelatih berusia 39 tahun itu baru akan menukangi setan merah pada tanggal 11 November mendatang. Sebelum datang ke Old Trafford, Amorim telah mengajukan permintaan kepada manajemen Man United yang dipimpin Sir Jim Ratcliffe. Dikutip bolasport.com dari Goal Internasional, dia meminta agar dibelikan penyerang dan gelandang baru pada bursa transfer musim dingin Januari tahun 2025 mendatang. Amorim tampaknya belum percaya dengan kualitas dua striker yang dimiliki Man United, yakni Joshua Zirkzee dan Rasmus Hojlund, sehingga membutuhkan mesin gol baru. Rumor paling kencang menyebut Amorim menginginkan anak asuhnya di Sporting, Victor Gyökeres, untuk mengisi lini depan Man United. Sejak diboyong Sporting dari Coventry City pada musim panas 2023, Gyökeres langsung menjadi andalan utama Amorim dalam urusan mencetak gol. Di bawah arahan Amorim, Gyökeres telah mencatatkan 66 gol dan 23 assist dalam 67 laga di berbagai kompetisi. Teranyar, striker berusia 26 tahun itu mencetak hat-trick alias 3 gol ke gawang Man City dalam kemenangan 4-1 Sporting CP di Liga Champions. Namun, Amorim telah membantah kabar tersebut dengan menyatakan tak akan membajak Gyökeres dari Sporting CP setidaknya hingga musim ini berakhir. "Saya sangat menghormati Sporting," ucap Amorim seperti dikutip bolasport.com dari BBC. Baca juga, link live streaming Inter Milan vs Arsenal, duel dua tim unbeaten dengan catatan nyaris identik. "Victor harus bertahan di sana setidaknya hingga akhir musim nanti. Saya tidak mau membuat candaan Gyökeres pindah ke United, itu karena saya sangat menghormati klub dan kota ini. Jadi lupakan saja rumor itu," tutur Amorim menambahkan. Adapun pemain berikutnya yang diinginkan Amorim adalah seorang gelandang atau pemain nomor 8. Gelandang Bayern Munchen, Leon Goretzka, merupakan salah satu yang masuk radar Man United. Ruben Amorim mengaku tidak mau membawa monster ciptaannya, Victor Gyökeres, ke Old Trafford saat ia resmi menjadi pelatih Manchester United pada minggu depan. Manchester United mengambil langkah cepat setelah memecat Erik ten Hag dari kursi pelatih mereka. Untuk sementara, Manchester United menunjuk Ruud van Nistelrooy sebagai pelatih interim. Namun, manajemen setan merah sudah bergerak cepat untuk mendatangkan pelatih baru. Nama Ruben Amorim pun dipilih sebagai suksesor ten Hag di kursi kepelatihan Manchester United. Man United langsung mengumumkan kehadiran Ruben Amorim pada Jumat tanggal 1 November tahun 2024. Pengumuman tersebut dipasang di situs resmi dan semua kanal media sosial klub. Ruben Amorim akan bergabung hingga Juni tahun 2027 dengan opsi perpanjangan 1 tahun, tulis Man United seperti dilansir bolasport.com dari situs klub tersebut. Meski sudah pengumuman resmi, supporter The Red Devils perlu menunggu lebih lama untuk melihat pelatih baru di pinggir lapangan. Amorim baru akan bisa menemani skuad Man United pada tanggal 11 November tahun 2024. Sebelum resmi pindah ke Old Trafford, juru taktik asal Portugal itu melakoni laga perpisahan dengan Sporting CP dalam ajang Liga Champions. Ia memimpin Sporting CP memenangkan pertandingan melawan Man City dengan skor telak 4-1. Laga perpisahan tersebut tentu sangat berarti bagi Amorim mengingat lawan yang dikalahkan bukan kaleng-kaleng. Mulai minggu depan, Amorim pun dipastikan akan segera terbang ke Inggris. Meski belum resmi menjadi pelatih Man United, juru taktik asal Portugal itu sudah ditanya soal pemain incarannya. Salah satu nama yang dikaitkan dengan Man United adalah bomber Sporting CP, Victor Gyökeres. Akan tetapi, Amorim memilih untuk tidak berkomentar banyak soal transfer Gyökeres ke Old Trafford. Menurutnya, penyerang asal Swedia tersebut masih menjadi pemain Sporting untuk saat ini. Amorim tidak ingin merecoki karir Gyökeres dan ingin monster ciptaannya itu untuk tetap fokus dengan klubnya saat ini.
Saya baru saja berdamai dengan para penggemar Sporting, saya bahkan tidak akan membuat lelucon tentang hal itu, kata Amorim seperti dikutip dari metro.co.uk. Gyökeres adalah pemain Sporting, yang merupakan klub yang hebat, dia telah melakukan banyak hal untuk klub ini. Dia pernah bermain di Divisi 2, dia hanya perlu bertahan dan menyelesaikan musim ini di Marques, imbuhnya. Gyökeres sendiri didatangkan oleh Amorim dari Coventry City pada musim panas 2023 lalu. Sejak saat itu, penyerang berusia 26 tahun tersebut menjadi andalan Amorim di lini depan Sporting CP. Di bawah arahan Amorim, Gyökeres telah mencatatkan 66 gol dan 23 assist dalam 67 laga di berbagai kompetisi. Baru setengah musim membela Manchester United, Joshua Zirkzee dikabarkan sudah akan dilepas pada bursa transfer Januari mendatang. Zirkzee menjadi salah satu pemain yang namanya paling sering disebut pada bursa transfer musim panas lalu. Catatan mencetak 11 gol di Liga Italia bersama Bologna membuat penyerang asal Belanda ini diincar banyak klub. AC Milan sempat menginginkannya tetapi mereka tidak mau membayar terlalu mahal buat Zirkzee, akhirnya pemain kelahiran tanggal 22 Mei tahun 2001 itu bergabung ke Man United. Setan Merah mau membayar 42,5 juta euro atau sekitar 720 miliar rupiah untuk menggaet Zirkzee. Sayangnya bagi Manchester United, ex-pemain Bayern Munchen ini kemudian menjadi semacam perang buat mereka. Penampilan Zirkzee tidak sesuai dengan harganya. Dia hanya mencetak 1 gol dalam 14 penampilan di semua kompetisi. Sebagai perbandingan, AC Milan akhirnya memilih merekrut Alvaro Morata, harganya hanya 13 juta euro atau sekitar sepertiga dari banderol Zirkzee saat dibeli Manchester United. Morata sejauh ini telah mencetak 3 gol dalam 12 penampilan buat AC Milan. Kecewa dengan performa flop Zirkzee, Manchester United dikabarkan sudah berencana akan melepas sang penyerang pada bursa transfer Januari nanti. Seperti dikutip dari The Sun, pergantian pelatih di Man United akan mempersulit posisi Zirkzee. Pemain yang pernah dibina di Akademi ADO Den Haag dan Feyenoord itu disebut tak akan masuk dalam rencana pelatih baru Setan Merah, Ruben Amorim. Joshua Zirkzee punya kontrak di Manchester United sampai tanggal 30 Juni tahun 2029. Akan tetapi, United disebut bakal berusaha menjual Zirkzee secara permanen pada Januari mendatang. Supaya cepat laku, Manchester United bahkan siap menjual rugi sang pemain. Artinya, Zirkzee bisa dilepas dengan harga di bawah 40 juta euro. Dengan banderol seperti itu, diharapkan pemain yang memperkuat timnas Belanda di Euro 2024 ini cepat laku, media Italia mengamini klaim The Sun. Calcio Mercato menyebut Juventus kemungkinan besar akan tertarik merekrut Zirkzee. Faktanya, Zirkzee bersinar di Bologna saat ditangani oleh Thiago Motta. Sekarang Motta menjadi pelatih Juventus dan dia ditengarai sedang mencari penyerang alternatif selain Dusan Vlahovic. Dua pemain Manchester United, Casemiro dan Antony, dianggap masih bisa selamat di bawah asuhan Ruben Amorim setelah disebut sebagai rekrutan terburuk. Kedatangan Ruben Amorim ke Manchester United dianggap bisa menjadi perbaikan performa bagi sejumlah pemain. Ruben Amorim akan mulai menjalani tugasnya sebagai pelatih Man United pada Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Ada sejumlah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh pelatih asal Portugal tersebut. Man United masih tertahan di peringkat ke-13 pada klasemen sementara Liga Inggris. Pamor Amorim tengah meningkat setelah perpisahannya dengan Sporting FC ditandai oleh kemenangan 4-1 atas Manchester City. Hasil tersebut memunculkan optimisme tinggi terkait nasib Man United. Namun, harapan tinggi tersebut tidak selalu bisa terwujud dengan mudah, apalagi, The Red Devils memiliki sejumlah pemain yang tampil kurang menggigit pada awal musim ini. Dua pemain tim nasional Brasil, Casemiro dan Antony, menjadi nama yang paling disorot. Mantan gelandang Man United, Kleberson, tetap mendukung kedua pemain tersebut meski belum berkontribusi maksimal. Casemiro masih menjadi pemain yang bisa tahan dengan tekanan, kata Kleberson seperti dilansir bolasport.com dari Metro. Untuk Antony, saya rasa seorang pelatih bisa mengubah kondisi pemainnya, ucap Kleberson menambahkan, Antony sebenarnya memiliki kedekatan dengan Ten Hag setelah kerja sama keduanya di Ajax. Akan tetapi, Ten Hag sendiri masih kesulitan untuk mengeluarkan kemampuan terbaik sang winger.
Sementara untuk Casemiro, pengalamannya yang kaya menjadi senjata ampuh untuk bisa menghadapi tantangan. Pelatih Manchester United, Erik ten Hag, memberikan pembelaan terhadap Bruno Fernandes yang terus dihujani kritik. Kekalahan Manchester United melawan Liverpool dengan skor 0-7 di Liga Inggris tahun 2022 sampai tahun 2023 menimbulkan permasalahan. Bruno Fernandes dianggap sebagai salah satu biang keladi tragedi kekalahan memalukan tersebut. Usai laga, gelandang asal Portugal itu dikritik habis-habisan karena dinilai tak bisa menunjukkan penampilan apik, ditambah lagi, perilakunya di atas lapangan tidak mencerminkan seorang kapten tim pada saat itu. Tuntutan untuk ban kaptennya dicopot dan dirinya dicadangkan pun mencuat dari para penggemar. Menanggapi hal tersebut, Erik ten Hag sebagai pelatih memberikan pembelaan terhadap anak asuhnya. Ten Hag mengatakan bahwa Fernandes masih dibutuhkan oleh Man United karena peran pentingnya di dalam permainan tim. Ya, tentu saja, kata Ten Hag saat ditanya soal status Kapten Bruno Fernandes, dikutip bolasport.com dari situs resmi Man United. Saya pikir dia memainkan musim yang brilian. Dia menempati peran yang sangat penting. Itulah mengapa kami berada di posisi di mana kami berada karena dia memberi energi kepada tim. Dia tidak hanya banyak berlari dan dengan intensitas tertinggi, tetapi juga dengan cara yang benar, dengan arah yang benar dan dia mengarahkan dan melatih pemain. Dia adalah inspirasi bagi seluruh tim tetapi tidak ada yang sempurna. Setiap orang memiliki kesalahan dan setiap orang harus belajar. Saya harus belajar dan dia akan belajar juga karena dia cerdas. Jadi saya sangat senang memiliki Bruno Fernandes di tim saya dan saya sangat senang bahwa Bruno Fernandes, ketika Harry tidak di lapangan, dia adalah kapten kami, ujar Ten Hag. Pembelaan Ten Hag tersebut memang sudah dibuktikan dengan kontribusi Fernandes di dalam tim. Catatan kontribusi gol dan assist sejumlah 18 menjadi angka yang baik mengingat posisinya sebagai gelandang. Sejauh ini, pemain berusia 28 tahun terlibat dalam hampir keseluruhan laga yang dimainkan The Red Devils. Dari 40 pertandingan, Fernandes hanya absen selama 2 pertandingan dikarenakan sanksi akumulasi kartu. Kebugaran dan ketahanan fisiknya membuat Man United tampil kompetitif di sepanjang musim. Fernandes turut memberi sumbangsi dalam kesuksesan Setan Merah memenangkan Piala Liga Inggris tahun 2022 sampai tahun 2023.